Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pertama kali seluruh jajaran panitia, baik panitia dari Orowil dan khususnya panitia dari UB, dari Porda Kota Malang. Yang kedua, kami ucapkan penghormatan dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Orowil Jatim yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Asep. Mudah-mudahan ini bagian dari komitmen dan kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan masyarakat sipil. Banyak tokoh yang harus diapresiasi di sini antara lain, dan barangkali ini dengan saya di usia saya yang sudah masuk di 63, tak terasa ya, yaitu Bapak Rektor kita yang sudah kita kenal semua, dan ketuanya saya kira sangat menyala. Insya Allah tadi meskipun saya tidak menulis, tapi sudah masuk di sini, besok jadi tulisan. Lalu, sebenarnya saya tidak salah, sesungguhnya ini senior saya, tapi beliau lupa. Prof. Sasmita. Nggak lupa ya. Alhamdulillah beliau kokoh yang sudah saya kenal lama dan saya idolakan. Tadi ketemu sengaja saya tidak nyapa. Saya ingin depan-depan, kenal enggak ini. Alhamdulillah. Dulu saya juniornya. Saya ditempa oleh beliau dan kawan-kawan di HMI, tapi di ujung setelah mau lulus saya mendirikan PNI. Lalu yang terhormat guru saya, dan ini adalah Ketua Dewan Penasehat ISMI Jawa Timur, Kiai, saya sering menyebutnya Syekh Taufik Habib. Waktu beliau ini sangat mepet dan beliau berkenan hadir di sebuah penghargaan. Dan banyak sekali yang ingin saya sebutkan, kalau ada yang kelewat mohon maaf. Ada dari BSI, ada Pak Emir, ada Ketua Porda dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membangun sebuah tradisi pidatonya ketua itu seperti pidato ilmiah, suatu jadi rektor. Ini sekedar nostalgia, saya pernah menjadi rektor 2 periode Prof. Sasmita. Tapi sekarang ini sudah era new. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya melangkah untuk mengenang dan bernostalgia di kampus ini. Kampus ini adalah kampus di mana saya ditempa. Saya masuk di Universitas Brawijaya tahun 82 di Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian ada dosen saya yang ada di sini. Saya lulus tahun 86, tetapi tidak boleh wisuda. Karena ternyata saya Prof. Sasmita lagi barangkali sakit sejarahnya. Karena saya ternyata dipilih dan terpilih jadi mahasiswa teladan. Saya lulus 3,5 tahun ketika itu tidak boleh kurang dari 4 tahun. Tapi oleh dekan via itu saya antara Pak Halim dengan Pak yang Arab itu siapa bukan? Pak Tahir. Ini harus ada sejarah. Saya dibolehkan sehingga semester 9 saya ngambil 30 SKS. Sudah melamar supaya saya bisa lulus 3,5 tahun.
Dan ternyata terjadi, dan satu-satunya sejarah waktu itu ternyata boleh dan bisa, tidak harus 4 tahun. Saya diwisuda dengan tercepat, teladan, dan terbaik. Namun sayangnya saya harus S2 di UGM karena beasiswanya di sana. Saya agak lupa, saya harus berterima kasih kepada Universitas Brawijaya ini karena begitu semester 3 sampai lulus saya tidak bayar apapun karena dibayar oleh PPA. Ya, Prof. Waktu itu beasiswa ini biasanya sangat keren, tinggi banget, Super Semar kalah. Jadi ketika S2 dapat beasiswa di UGM, mohon maaf saya tidak di UB. Tapi 2009 Pak Rektor takdir berkata lain, saya harus kembali lagi ke UB di S3 dengan beasiswa juga. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, kampus ini bukan sekedar sebagai nostalgia pribadi, tetapi meningkatkan kepada saya bahwa ketika saya memberi sambutan di ruangan ini, saya tidak boleh hanya cerita tentang masa lalu, tetapi harus bagaimana masa depannya. Untuk itu nanti izinkan saya, ada beberapa buku yang mungkin saya akan berikan kepada Pak Rektor sebagai menandai bahwa alumni itu tidak memalukan. Ada beberapa buku yang dua sudah di meja Bapak Ibu. Buku yang pertama itu belum tuntas saya tulis, tapi panitia Pak Isron bilang, pokoknya terbit dulu. Jadi baru separuh diterbit, maka yang tipis. Ada buku kedua, agak tebal, itu adalah kumpulan tulisan-tulisan saya di media. Yang itu hanya diambil separuhnya, karena ternyata biaya cetaknya harus mahal katanya gitu. Dipilih yang spiritual. Menjadilah buku dengan judul Inspirasi untuk Berubah. Yang politik-politik ya rawan-rawan nanti dulu katanya begitu. Tetapi Ibu Bapak, di forum ini yang saya ingin memberi motivasi kepada kawan-kawan bahwa berismi itu harus ada legacy, harus ada warisan, harus ada jejak. Maka saya mencoba menulis buku yang saya beri judul Reimagining Government untuk ISMI lebih oke. Tapi ini belum terbit dalam proses. Bapak Ibu yang saya hormati, jika diizinkan agak sedikit menyentuh sejarah itu, maka saya akan mengucapkan terima kasih, penghargaan dan kenangan yang setinggi-tingginya kepada 5 orang kawan kita yang menggagas berdirinya ISMI itu. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutnya, itu Erik Salman, Ali Muntakir, M. Zainuri, Awang Surya, dan M. Iqbal. Kalau hari ini kita ngumpul di sini, lalu kita menerawang buat jauh ke depan mau apa, saya harus mengatakan sebelum itu kita lakukan, kita harus berterima kasih kepada mereka. Kita doakan mereka supaya ini bagian dari legasi mereka menjadi amal soleh. Supaya ketika kita kemudian tidak lagi seperti ini, orang yang meneruskan kita berdoa seperti kita berdoa kepada para senior. Dan Masjid Raden Patah itu adalah bagian dari sejarah. Jadi ISMI betul-betul lahir di masjid, diusulkan oleh orang yang hebat, diterima oleh orang hebat, dipangku oleh kampus hebat, diresmikan di tempat yang hebat. Dan itu adalah ini tempatnya. Mudah-mudahan tempat kita adalah tempat yang baik. Untuk itu lalu tidak berlebihan sikap di kesempatan yang terbatas ini. Izinkan saya menulis sebuah ayat. Yang ayat ini saya kira sudah kita baca setiap malam Jumat barangkali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Supaya tidak ada kesan khutbah, maka saya ingin sampaikan pertanyaan saja, apa sebetulnya jejak kita ini? Saya pernah menulis di media dengan judul begini, Rasulullah meninggalkan 2 jejak. Lalu apa yang kita tinggalkan jejak kita?
Apa yang dikatakan Rasulullah? Al-Quran dan hadis. Rasulullah tidak meninggalkan gedung, tidak meninggalkan warisan harta. Tetapi dua yang ditinggalkan Rasulullah ini tinggal mau pilih. Dua ini bisa menghasilkan harta, tahta, kekayaan, dan macam-macam. Tentu yang ukhrawi, yang beratmosfer ibadah. Nah, mudah-mudahan di forum ini, forum kita ini, kita kemudian terinspirasi untuk membangun legasi. Ijmi saya kira, tadi saya sampaikan kepada Pak Rektor dan ke Pak Asep. Mudah-mudahan tahun 2025 ini Ijmi Jawa Timur memulai membangun legasi itu. Dan kalau sulit untuk menemukan legasi itu, barangkali ikhtiar yang pertama adalah menulis. Kalau di pertemuan di Geraha Haji waktu pelantikan itu saya menyampaikan satu hal yang saya masih ingat adalah luangkan dalam satu hari itu 1 jam saja kita merenung lalu menulis apa ide dan gagasan kita untuk Indonesia ke depan, bahkan untuk merubah dunia. Maka begitu tahun berlalu sampai 35 hari kita akan memperoleh sebuah legasi yang sangat hebat. Cuman barangkali waktu kita tidak seperti itu, 24 jam dalam sehari seperti lewat begitu saja. Tidak satu pun kata yang kita bisa tulis lalu kemudian didengar oleh yang lain, lalu menginspirasi orang lain, lalu merubah dunia. Maka di hari ini saya kira tidak perlu lagi terjadi. Kemarin secara mendadak saya WA Prof. Imam, andaikan bisu itu bisa kita tandai dengan penandatangan kerjasama antara ISMI dan lembaga penerbitan UB untuk sebuah program 1 bulan 1 buku, maka betapa kemudian forum besok itu akan menggerakkan orang untuk membangun legasinya. Kita tidak bicara sekedar buku kan ya, harus berkualitas, menginspirasi, mengedukasi, akan lebih dari itu menyelesaikan masalahnya. Dengan lalu buku yang kemudian memprovokasi, menjadikan penyakit, menjadikan orang terganggu nggak bisa tidur. Tapi buku kita itu harus buku yang ketika orang membaca itu tidak mau berhenti, karena menarik. Dan setelah itu dia tidak mau berhenti, setelah itu melakukan perubahan. Dan menginspirasi seperti itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau ada di antara kita orang Ijmi yang tidak merasa bahwa jejak dari Rasulullah itu tidak menginspirasi kita, mungkin kita tidak termasuk tergolong orang Ijmi. Cendekiawan Muslim adalah mereka yang terinspirasi oleh Al-Quran dan hadis dan dia tidak pernah berhenti kecuali dia menjalankan amanah. Banyak khutbah ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan secara khusus pada kawan-kawan di Ijmi ini. Yang pertama, tahun ini adalah tahun terakhir dari periode Ijmi yang saya ketuai. Dan tahun berikutnya harus ketua baru dan bukan saya. Karena usia saya sudah 64-65. Berarti pidato ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk persiapan mencari ketua baru yang lebih hebat dari siapapun yang pernah ada di tahun sebelumnya. Apa artinya itu? Artinya adalah ini tahun terakhir dari periode kami, dan kami harus, kita semua yang terlibat dalam kepengurusan ini harus husnul khotimah. Tadi ada cuplikan video dari Pak Sekjen. Kalau tahun yang lalu barangkali belum terlalu prestasi oke lah, maka tahun 2025 ini harus, nah itu tadi saya setuju, kita harus husnul khotimah. Mulai dari Brawijaya ini, dari UB ini, ya, kita kembangkan ide gagasannya, terus berjalan sampai pada silap berikutnya, laporan pertanggungjawaban. Itu bukan yang hadir yang tepuk tangan, tapi seluruh malaikat ini menyaksikan bahwa Anda telah berbuat sesuatu. Kami tunggu di pintu surga.
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang qalbun salim, yang cara berpikir kita itu tidak pernah bisa diganggu, tidak pernah bisa diintervensi oleh setan. Hanya manusia yang berkolbun saling yang tidak bisa diganggu oleh setan. Nah, itu barangkali lu kita gembiranya. Jika di antara kita orang ijmi yang merasa masih banyak waktunya diganggu oleh iblis, berarti kolbunnya belum saling. Nah, ini harus urusannya Pak Ismail Nah punya akademik untuk mencuci otak, mencuci masa depan. Ijmi banyak orang-orang itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa ijmi harus bergerak, apa itu istilah saya, mereinventing government. Memang konsep ini adalah konsep di era publik, yaitu bagaimana menjadikan administrasi publik itu tidak terjebak pada birokrasi dan struktural. Itu yang terkenal dari ulama sebetulnya. Saya peroleh buku judul ini dari publik, mau di publik, setelah saya lalu kemudian seperti itu. Bagaimana membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa dengan antara lain reinventing government dalam perspektif Islam. Nah, buku itu sudah disertai saya sudah terbit, disertai dari buku sudah terbit, dan insya Allah sudah banyak dibaca orang. Nah, lalu kemudian kita jadikan ijmi ini bukan lagi struktural dan birokratis, karena selama ini kita terjebak di situ. Harus diakui begitu. Nunggu ketua, nunggu sekjen, nunggu kepala bidang untuk alasan tidak melakukan sesuatu. Padahal ijmi membangun organisasi itu sekedar untuk menjadikan sebagai ikon, sebagai rumah, sebagai alma mater, bukan membatasi. Nah, ini sudah saya siapkan, mudah-mudahan setelah ini, 1 bulan setelah ini akan terbit. Bagaimana menjadikan ijmi, bahkan masyarakat, organisasi masyarakat sipil yang lain itu tidak struktural, melebihi dari birokrasi yang formal. Padahal seperti yang dialami oleh Pak Asep, di birokrasi kita sudah tidak lagi birokratis. Sampai tidak Pak Prabowo gitu. Harus tidak birokratis, tidak boleh gitu. Malah organisasi masyarakat sipil birokratis. Mari kita simpulkan bahwa itu bagian dari alasan untuk tidak melakukan. Dan yang ketiga, ini mungkin mudah-mudahan menjadi sesuatu yang penting. Mari kita jadikan, saya mengulang pidato saya pada saat pelantikan, ijmi sebagai ladang untuk investasi kita yang akan kita panen di surga. Mazra'atul akhirah. Ada banyak kawan yang menyebut begini, Pak Ketua, nggak mungkin ijmi bisa dikembangkan kalau nggak punya uang. Nggak mungkin ijmi bisa diikuti oleh yang lain kalau ini tidak menghasilkan. Saya pernah waktu itu bilang begini, mari kita hidupi ijmi dan jangan mencari kehidupan di ijmi. Tapi itu boleh sekarang diharap. Jika masih ada di antara kita yang ingin mencari kehidupan di ijmi dan kemudian ini bermanfaat dan bisa mengubah dunia, kenapa tidak? Saya rawat pidato saya dulu itu. Mari kita hidup ijmi, jangan kita miskin karena ijmi. Ya, itu struktur kalimatnya harus begitu. Jadi jangan mari hidup ijmi dan kita cari kehidupan ijmi, kita rubah. Mari kita hidupkan ijmi dan jangan Anda miskin gara-gara berijmi. Mudah-mudahan kita sepakat. Saya kira itu. Dan di bagian terakhir ini tidak perlu dipanggul, izinkan saya nanti menyerahkan buku ini sebagai bagian dari membangun sejarah saja, bahwa alumni UB kebetulan sebagai ketua ijmi di hadapan rektor UB menyerahkan sesuatu yang bisa dicatat oleh malaikat. Inilah siratal mustaqim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.